Setelah 105 hari mendekam di tahanan Bareskrim Mabes Polri, sejak tertangkap 7 September 2023 lalu di Bali, tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal Dito Mahendra kemarin akhirnya resmi berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pelimpahan itu dilakukan menyusul berkas tersangka Dito sudah dinyatakan lengkap alias P21. Kepada saudara DM, berkas perkara yang sudah dilaksanakan penyidik dinyatakan P21 dan hari ini Kamis tanggal 21 Desember 2003 akan dilaksanakan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dengan dilimpahkannya berkas milik tersangka Dito, maka dalam waktu dekat, kekasih Nindi Ayunda ini akan segera menjalani persidangan di pengadilan. Dalam persidangan nanti, Dito akan dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, di mana ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau paling sedikit kurungan penjara 20 tahun. Kemudian pasal yang dipersangkakan adalah tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan amunisi atau suatu bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 51. Tuntutannya pasti puluhan tahun gitu kan. Memang mungkin ini adalah pembalasan gitu dari apa yang sudah dia lakukan. Selain merilis berkas tersangka yang sudah P21, pihak Bareskrim Mabes Polri juga merilis belasan barang bukti senjata api ilegal milik Dito yang juga akan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Barang bukti senjata api ilegal itu diantaranya 1 pucuk jenis pistol merek Glock 17 kaliber 9 mm, 1 pucuk jenis revolver, 1 pucuk jenis Glock 19, 1 pucuk jenis senjata api warna hitam Noveske Railworks, 1 pucuk senjata api AK-101, 1 pucuk kaliber 9 mm jenis Engstedt Arms, serta 1 pucuk Senpi Cabot Guns. Ketujuh barang bukti ini jelas akan memberatkan Dito nanti di persidangan. Penyidik sudah menyita beberapa barang bukti, yaitu 7 pucuk senjata api, 4 pucuk airsoft gun, 1 pucuk senapan angin, dan 2.290 butir peluru. Seabrek senjata api ilegal yang dimiliki orang sipil seperti Dito jelas menyisakan tanda tanya besar. Mengapa orang seperti Dito bisa memiliki banyak jenis senjata api ilegal? Benarkah Dito memiliki jaringan dengan para pelaku kejahatan serius ini, yakni penyelundupan senjata? Benarkah Dito juga bernaung di organisasi Persatuan Bidang Keahlian Menembak? Lantas benarkah ada orang besar di balik kasus Dito ini? Ya kita ikutin aja proses hukumnya. Kalau udah lebih tenang ya, sekarang saya capek ngantuk. Ini udah sepertinya masuk ke materi ya, jadi kita nggak bisa buka, kita menghormati ya. Kita kan menghormati juga tugas dari teman-teman kepolisian penyidik, jadi kita belum bisa buka apa-apa tentang materi. Mohon banget dimengerti, dipahamin dan dihormatin gitu ya. Hasil pemeriksaan sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih belum membuka perolehannya. Kami tetap menyelidiki terkait apakah hubungan peredaran senjata api yang ada saat ini atau seperti apa, kita masih mendalami. Mempunyai hobi menembak dan terdaftar dalam Perbakin, yang bersangkutan menguasai dan menyimpan, itu salah satu unsur penyidikan yang kita dapatkan. Ya, memang masih harus dibuktikan dari mana dan kemana senjata api ilegal itu didistribusikan Dito. Untuk apa beragam jenis senjata api ilegal itu digunakan untuk Dito? Yang jelas, jika Dito tidak mau terbuka, rasanya akan sulit kasus kepemilikan senjata api ilegal ini centang perentang. Kami masih mengembangkan, masih berupaya mengembangkan, yaitu nanti kalau memang kita dapatkan dari penyelidikan asal-usul senjata dan lain sebagainya, tentu saja ini akan kita sidik lebih lanjut. Rasanya sih kalau nggak salah dia pun akan kena ya, karena menjadi unyikan pertama ya kan.
kedua banyak kejahatan-kejahatan yang memang Nindi Ayunda tahu apa yang Dito lakukan. Sampai sempat diretas setelah mengunggah anak salah satu jenderal TNI, apa benar Mbak? Mbak Nindi tidak pernah membantu menyembunyikan Mas Dito. Sampai saat ini tidak pernah ada. Sumber senjatanya dari mana sampai saat ini kita juga belum dapat. Tapi mudah-mudahan di persidangan ini akan terbukti apakah dan bagaimanakah dia mendapatkan senjata itu. Tapi teka-teki teror yang pernah menimpa Nindi Ayunda seolah bertaut erat dengan kasus yang tengah dihadapi kekasihnya. Ya, saat Dito masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO, kala itu Nindi sempat menyambangi Lembaga Perlindungan Saksi alias LPSK. Bersama kuasa hukumnya, ia mengaku diteror oleh oknum TNI yang tak disebutkan namanya. Nindi kala itu risau dengan teror yang dialaminya, baik melalui sambungan telepon maupun beberapa orang yang diduga mendatangi rumahnya. Jadi mereka melakukan hal itu kepada saya sendiri juga bingung. Saya ini kan warga sipil. Kalaupun saya melakukan tindak kriminal yang harusnya yang menjalankan itu adalah polisi gitu loh, bukan oknum dari TNI. Saya salah satu manusia paling happy dia dalam kesulitan ya. Karena dia orang jahat, jadi dia harus terima ganjarannya. Tapi keluhan Nindi kala itu ditanggapi nyinyir oleh seterunya Nikita Mirzani yang juga mengaku sempat kena teror dengan kehadiran orang tak dikenal hingga kediamannya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan sempat disambangi rombongan dari Polres Serang, Banten. Terlebih Nikita Mirzani juga sempat masuk bui gara-gara laporan Dito Mahendra terkait kasus pencemaran nama baik. Bahkan Nikita sesumbar ingin menemui Dito di rutan Bareskrim Mabes Polri karena ingin menumpahkan kekesalannya pada Dito. Mereka datang di persidangan setiap hari. Walaupun bukan saksi, bukan pelapor, tetap hadir ya? Tetap hadir, harus hadir ya, biar dia tahu rasanya bagaimana itu duduk di tengah-tengah ya, ditontonin orang banyak ya. Beragam teror yang dialami para pihak ini seolah sulit ditangkap sebagai kasus biasa. Lantas mungkinkah Nindi berusaha dibungkam karena telah banyak mengetahui kiprah sang kekasih ihwal bisnis senjata api legal? Saya masih berhubungan seperti layaknya orang berpacaran. Saya tidak pernah tinggal satu rumah, itu yang harus saya klarifikasi. Kalau dibilang saya menikah dengan memakai baju hitam itu salah. Saya bisa buktikan dan saya sudah buktikan. Jadi terserah masyarakat yang sudah menerima pengiringan opini. Saya ucapkan terima kasih. Cuma intinya tolong juga, saya juga punya keluarga dan anak-anak saya. Jadi sudah cukuplah framing saya seperti itu. Jadi karena kan kalian tidak bisa membuktikan, jadi jangan hanya memberikan gosip untuk berita-berita yang dituliskan di media online pada umumnya ya. Sejauh ini Nindi sendiri memang cenderung menghindar, bahkan sejak Dito tertangkap oleh Bareskrim Mabes Polri 7 September lalu di Pulau Dewata, Nindi seolah tiarap dari kegiatan panggungnya. Padahal sebelum kasus Dito mencuat, Nindi pernah begitu bahagia memeluk sang kekasih hingga memuja sosok Dito sebagai sosok tajir dan mapan. Nindi bahkan disebut-sebut banyak menikmati limpahan kemewahan dari kekasihnya yang tajir itu. Tapi sejak Dito ditangkap, Nindi disebut-sebut tak sekalipun menjenguk Dito. Lantas benarkah Nindi hanya mau menikmati kemewahan yang pernah diberikan Dito, lalu menghilang ketika sang kekasih diterjang masalah? Lebih kayak banyak cari ilmu, kita kan harus mencari. Kasih yang Masalah penyekapan supir sama susternya itu kan memang itu kan dilakukan sama mereka berdua dan disembunyikan di rumah orang tuanya Nindi Ayunda di daerah Pondok Pinang ya situ. Jadi pasti nanti akan merembet-rembet kemana-mana. Kayaknya harusnya dia kena ya, tapi ya kayaknya dia kena. Iya, mungkin nanti kalau ada rencana pemanggilan lagi nanti kita akan kabarin lebih lanjut ya. Mas, soal WhatsApp Mas. Sama Dito Mahendra kapan, Mbak? Dia saya sampaikan ke penyidik.
Sementara Dito sendirian harus menghadapi pengadilan seraya masih mendekam dalam rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Di tempat berbeda, pemain naturalisasi asal Nigeria, Ekwuatu Godstime Oseloka, yang sempat viral karena menganiaya warga di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten akibat tak terima ditegur korban Kevin Hartanto usai senggolan mobil di parkiran, akhirnya ditangkap Polres Kota Tangerang. Pemain yang merumput di klub Persipura Jayapura itu langsung ditetapkan sebagai tersangka. Enggak, kamu yang kena. Bapak yang melanggar begitu. Kamu tunggu. Tunggu saya sebentar lagi, aku udah selesai rumah. Saya tunggu. Saya tunggu. Bapak nabrak saya ya. Woi. Woi. Bentar, saya balik sini. Saya tunggu. Bentar lagi, berapa hari aku begini? Sekarang, nggak usah nanti. Terkait penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan salah satu warga negara Indonesia, yaitu warga yang dinaturalisasi ya, saat ini atas nama Olyas ya. Saat ini untuk pelaku sudah kita amankan ya, dan sudah kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka, dan saat ini untuk pelaku sudah kita lakukan penahanan. Kemudian motif dia melakukan kekerasan atau penganiayaan tersebut karena pelaku kesal terhadap korban karena ditegur pada saat dia mundur dengan menggunakan kendaraannya, dia menyenggol kendaraan korban. Karena dia kesal karena ditegur oleh korban, akhirnya melakukan kekerasan tersebut. Ya, korban Kevin Hartanto sebelumnya melaporkan Ekwuatu ke Polres Kota Tangerang menyusul tindakan kekerasan yang dilakukan pemain naturalisasi itu hingga menyebabkan bagian gendang telinganya sakit. Polisi pun langsung bergerak dan Kamis kemarin, Ekwuatu akhirnya ditangkap tak jauh dari tempat kejadian, yakni di kediamannya di kawasan Karawaci, Tangerang. Lantas mungkinkah proses hukum terus berjalan atau akan ada jalan damai antara pelaku dan korban? Bagaimana tanggapan selebriti? Ya, sementara dari hasil visum maupun rekam medis ya, karena korban dipukul 2 kali ya ke arah telinganya, sehingga dari hasil pemeriksaan dokter ada salah satu gendang telinganya yang pecah, jadi seperti itu. Untuk pelaku kita sangkakan pasal 351 ayat 1 KUHP ya, di mana ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara, jadi seperti itu. Tapi begini ya, yang kita lihat itu kan sepenggal kejadian atau sepenggal video di ujung itu kan. Si laki-laki itu turun dari mobil terus menggaplok si laki-laki yang lain. Yang kita nggak tahu itu kan kejadian sebelumnya. Jadi sebabnya apa, siapa yang mulai duluan, siapa yang mancing duluan, siapa yang berbuat salah duluan, kan kita nggak tahu nih, kita asumsikan seperti itu. Cuman kan seharusnya ya, orang bisa sampai mukul orang itu kan ada alasan, bahkan bisa dibilang alasan kuat. Ya itu yang kita nggak tahu nih. Cuman apapun itu, main gaplok itu kayaknya udah kekerasan fisik. Gue nggak ngikut, gue cuma lihat videonya itu dari Twitter. Gue nonton videonya dari Twitter, habis itu udah gue nggak ngikutin kasusnya lagi sih. Gue selalu objektif orangnya. Jadi menurut gue tuh setiap orang tuh setiap harinya, setiap bangun tidur itu punya masalah masing-masing. Nah kita nggak pernah tahu dia punya masalah apa pada hari itu. Tapi ya nggak membenarkan juga sih kalau sampai maksudnya apa ya main fisik kan nggak benar juga sih. Jadi ya semoga nggak ada kejadian kayak gitu lagi. Ya buat yang lain ya. Ya kalaupun memang harus berproses hukum, ya jalankan dulu prosesnya. Ya baru ntar kedepannya kita lihat aja nanti seperti apa. Ya kan mau siapapun itu mau siapapun itu jelas-jelas dia mukul. Nah yang satunya nggak balas. Yang kita lihat kan cuma di ujung tuh. Nah, ya terima kasih kepada kepada para penegak hukum. Ya silakan diproses semaksimal mungkin supaya ada efek jerah. Jangan dulu pas Pak.